seperti ini teman-teman. Ini nasinya sudah matang ya, ini masih panas teman-teman. Kita pastikan kita aduk terlebih dahulu ke bagian bawah ya, supaya air yang ada di dalam butiran-butiran nasi ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sokaratif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba sharing lagi ya, atau berbagi sebuah tips. Ini di depan kita ada Magicom ya. Ini Magicom digital teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Ini merek Cosmos ya. Kodenya CRJ3801D. Dan ini memang sangat direkomendasikan buat kita di rumah untuk menanak nasi ya. Karena ini sangat-sangat bagus sekali teman-teman. Ini bisa memasak segala jenis makanan ya, baik itu nasi terutama pada umumnya. Yang kedua bisa kue, atau bisa memasak mie instan, bahkan bisa memasak sup teman-teman. Oke lanjut teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mencoba berbagi bagaimana solusinya agar nasi kita di rumah tentu saja tidak basi ya, tentu saja awet. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan di rumah jika kita menanak nasi teman-teman, tentunya salah satunya adalah kebersihan ya. Itu salah satu yang utama teman-teman. Karena jika kita jarang membersihkan Magicom kita di rumah, itu akan membuat nasi kita akan cepat basi. Jadi langkah yang pertama yang harus kita perhatikan itu Magicom di rumah itu di bagian sampingnya sini teman-teman. Di sini ya. Ini kan biasanya kalau kita mengambil nasi itu biasanya berjatuhan di bagian sampingnya sini ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan ada bekas nasi seperti ini. Oke. Dan ini wajib kita bersihkan setiap hari jika kita menanak nasi teman-teman. Dan itulah salah satu cara yang paling utama untuk membuat nasi kita tidak cepat basi ya. Jadi di sini kita menyiapkan air terlebih dahulu seperti ini. Kita siapkan sedikit saja. Nah, kemudian kita siapkan sebuah pembersihnya atau kain ya, atau juga boleh menggunakan tisu. Lalu yang pertama kita basahi dulu si tisunya. Kemudian ini terlebih dahulu kita bersihkan ya. Jadi jika ada nasi-nasi atau kotoran yang menempel di bagian samping sini, itu wajib kita bersihkan ya. Jadi kita bersihkan seperti ini saja. Nah, setelah kita bersihkan di bagian sini, kemudian kita lihat di bagian sampingnya sini teman-teman. Maaf teman-teman, di bagian atas sini. Jadi ini juga wajib kita bersihkan ya. Jadi ini caranya cukup mudah juga, cukup kita bersihkan saja dengan menggunakan tisu atau kain ya. Jadi kita bersihkan secara merata di bagian atasnya sini. Karena biasanya ada nasi-nasi yang menempel di bagian sini teman-teman, di saat kita menutup ya Magicom di rumah. Kemudian teman-teman, di saat kita sudah bersihkan di bagian atas, kemudian ini kita tutup terlebih dahulu. Dan kita pastikan kita lihat di bagian samping sini teman-teman, apakah longgar ya di saat kita tutup. Jadi kalau tidak tertutup rapat, itu menjadi faktor utama nasi kita cepat basi teman-teman. Kenapa? Karena uap yang di bagian dalam tidak tertutup dengan rapat ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan nasi kita di rumah itu cepat basi. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman, kita juga wajib perhatikan ya. Ini kan bisa kita cabut ya sirkulasi udaranya atau sirkulasi uapnya dari dalam ya. Tentunya keluar dari sini. Jadi yang wajib kita perhatikan terutama di bagian sini. Bisa terlihat teman-teman, ini ada debu-debu kotoran ya. Bisa terlihat. Dan ini wajib kita bersihkan teman-teman. Jika kita melihat ada debu-debu yang menempel di bagian sini, ini wajib kita bersihkan agar nasi kita tentu saja awet ya. Kita di sini hanya cukup berbagi saja teman-teman. Bagaimana caranya agar nasi kita tentunya tahan berhari-hari ya dan tidak cepat basi. Jadi jika teman-teman mempunyai Magicom yang cepat rusak ya di rumah, jadi boleh teman-teman tentunya beralih ke Magicom digital seperti ini. Ini alhamdulillah sangat tahan teman-teman, sangat awet ya. Karena biasanya kalau Magicom biasa itu di rumah memang cepat rusak teman-teman. Oke, ini kita bersihkan seperti ini sampai di bagian atas sini teman-teman.
Oke, setelah bersih seperti ini, kemudian kita lihat di bagian sini teman-teman. Oke, kita juga wajib membersihkan ini ya, penutup uapnya. Kita bersihkan seperti ini saja. Dan di bagian sini kita lihat juga teman-teman, jika ada kotoran kita boleh menggunakan cotton bud seperti ini. Kita tusuk-tusuk di bagian dalam seperti ini supaya terjangkau ya. Ini sudah bersih teman-teman, bisa terlihat ya. Alhamdulillah sudah kita bersihkan. Oke, kita pasang kembali seperti semula, seperti ini ya. Oke, nah tidak kalah penting teman-teman, selanjutnya agar nasi kita tidak cepat basi, sewaktu kita menanak nasi kita pastikan terlebih dahulu kita cuci berasnya dengan betul-betul bersih ya. Karena beras yang tidak kita cuci dengan bersih itu akan menimbulkan nasi kita akan cepat basi teman-teman. Nah kemudian jika nasinya sudah matang seperti ini teman-teman, ini nasinya sudah matang ya, ini masih panas teman-teman. Kita pastikan kita aduk terlebih dahulu ke bagian bawah ya, supaya air yang ada di dalam butiran-butiran nasi ini di tengah-tengah atau di bagian bawah akan menguap ke atas ya, supaya nasi kita akan tetap terjaga dan tidak cepat basi teman-teman. Oke, seperti ini kita aduk seperti ini menjadi gumpalan-gumpalan seperti ini ya. Oke, kita tutup kembali. Nah selanjutnya teman-teman, jika kita sedang menanak nasi kita pastikan jangan selalu kita buka ya. Biasanya kita akan melihat nasinya ke dalam, itu jangan kita lakukan ya, karena itu bisa membuat nasi kita cepat basi teman-teman. Oke, nah kemudian selanjutnya kita pastikan rice cooker kita atau magicom kita tentunya itu berkualitas ya. Tentunya itu salah satu faktor yang akan membuat nasi kita lebih awet. Namun jika misalnya masih juga basi teman-teman nasi di rumah kita, jika kita sudah menerapkan cara-cara seperti ini, mungkin ada kerusakan di bagian komponen dalamnya ya, dan itu tentunya harus kita buka. Jadi itulah cara sederhana yang bisa kita terapkan di rumah agar nasi kita bertahan teman-teman dan tidak cepat basi ya. Mudah-mudahan informasi kita kali ini tentunya bermanfaat. Mungkin cukup sekian dulu video dari Sokratif. Jika teman-teman suka dengan video Sokratif, boleh bantu like serta subscribe-nya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, mantap.